Apa itu metode bercerita? Metode bercerita, salah satu kegemaran anak-anak, adalah mendengarkan cerita. Melalui cerita, seorang guru dapat menerapkan nilai-nilai keagamaan kepada anak. Cerita yang dibawakan hendaknya yang berhubungan dengan dunia anak-anak sehingga akan lebih menarik minat mereka untuk mendengarkan. Ananda, 2017. Sedangkan metode bercerita pada proses penceritaan dan akting cerita, Vivian Farley. Proses ini mencakup bercerita sebagai kegiatan opsional selama pusat pembelajaran, di mana anak-anak tidak diminta untuk menceritakan sebuah cerita, tetapi semua anak memilih untuk melakukannya selama masa studi. Guru menuliskan cerita tersebut persis seperti yang didiktekan oleh anak tersebut, dan kemudian membacakannya kembali dengan lantang kepada anak tersebut. Setelah anak-anak menuliskan cerita selama pusat pembelajaran, seluruh kelas memerankan cerita tersebut pada hari yang sama selama waktu kelompok. Implementasi penerapan metode bercerita pada perkembangan bahasa anak usia dini. Implementasi penerapan metode bercerita pada perkembangan bahasa anak usia dini melibatkan kegiatan bercerita yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, termasuk memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Melalui kegiatan bercerita, anak dapat memahami dan menyebutkan pesan moral yang terkandung dalam bercerita, menuliskan kalimat-kalimat sederhana, dan menambah perbedaan kata-kata baru yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti boneka untuk membuat anak lebih mudah memahami cerita dan menarik perhatian mereka. Lingkungan memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun. Dalam kegiatan bercerita merupakan salah satu untuk mendukung perkembangan bahasa tersebut. Di sini saya akan membahas tentang bentuk metode bercerita. Bentuk metode bercerita dibagi menjadi 4. Yang pertama, storytelling dan story acting. Pendekatan ini yang dikembangkan oleh Vivian Farley melibatkan anak-anak dalam mendongeng dan kemudian berakting cerita tersebut. Ini memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi dan memperkaya pembelajaran bahasa dan literasi dalam konteks yang berbasis permainan dan kaya akan bahasa. Yang kedua, pendekatan berbasis permainan. Metode ini menekankan pentingnya permainan imajinatif dan hubungannya yang dinamis dengan narasi. Melalui permainan simbolik yang terjadi dalam konteks sosial, anak-anak dapat memperkaya pengalaman emosional, kognitif, dan bahasa mereka. Yang ketiga, pendekatan yang berpusat pada anak. Ini melibatkan kegiatan yang lebih berorientasi pada anak, di mana anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih aktivitas mereka, termasuk mendongeng. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi antara anak-anak dan antara anak dengan orang dewasa untuk mendukung kemampuan naratif anak-anak. Yang keempat, pendekatan yang kaya akan bahasa dan literasi. Melalui mendongeng dan berakting, anak-anak dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan literasi mereka dalam lingkungan yang mendukung dan inklusif, yang memperkaya budaya kelas dan memberikan kesempatan belajar yang kaya. Teknik pelaksanaan metode bercerita. Teknik pelaksanaan metode bercerita meliputi yang pertama, persiapan materi cerita yang mengandung pesan moral tentang tanggung jawab. Yang kedua, penggunaan media visual dan audiovisual untuk menarik perhatian anak-anak. Yang ketiga, keterlibatan aktif anak-anak dalam cerita melalui interaksi. Yang keempat, pembahasan nilai-nilai setelah cerita selesai. Dan yang kelima, dorongan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari terkait tanggung jawab. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu metode bercerita atau case method adalah pendekatan pembelajaran di mana kasus nyata atau simulasi digunakan
sebagai alat untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Implementasinya melibatkan penggunaan berbagai bentuk kasus, seperti teks tertulis, video, atau simulasi interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teknik pelaksanaannya termasuk pengantar yang jelas, diskusi kelompok, debat, role-playing, dan refleksi yang membantu dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Dengan metode ini, pengajar dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan memperkaya bagi peserta didik, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan pengambilan keputusan yang kuat. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menyimak dan yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.